Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana di sini pembahasannya adalah altcoins. Buat lo yang pengen pembahasan mengenai Bitcoin dan Ethereum yang lebih mendalam, bisa cek di DCWT sesi pertama. Walaupun di sesi ini tetap akan ada BTC juga, karena suka nggak suka ya, newsflash, lo nggak punya BTC dalam portfolio pun tetap harus charting BTC, karena ya bisa dibilang cryptocurrency market ini ya itu masih sangat dipengaruhi oleh Bitcoin. Jadi pergerakan Bitcoin akan merefleksikan pergerakan cryptocurrency market in general ya. Oke, kita bisa lihat di sini overall nggak terlalu beda jauh sama tadi pagi. Intinya market masih nge-pump. Bitcoin dominance rally signifikan 0,4%, tembus MA50. Lalu kalau kita lihat di sini untuk altcoins ya, BNB naik 3,11%, Solana 4,5%, XRP naik 1%, Dogecoin pump 13,46%, Toncoin pump 7,75%, Cardano rally sebesar 3,15%. Ya, kita bisa lihat pada hari ini kecenderungannya semua meningkat dengan lumayan ya. Nah, pertanyaannya adalah, oke, apakah ini udah beres permasalahannya? Kita lanjut lagi, new all time highs. Kalau menurut gue pribadi, ya belum. Kenapa belum? Karena masih ada banyak PR, ya. Balik lagi, harus ke Bitcoin dulu, ya. PR terbesarnya adalah MA20, si tukang pokok. Ya, secara historically 2 kali cukup menyeramkan, ya. Walaupun yang pertama ini harus dibantu sama sedikit MA50 baru lanjut turun, ya. Nah, peningkatan ini bisa dibilang terjadi lebih karena ke macroeconomics. Dimana kalau kita lihat di sini ya, bukan cuma Bitcoin yang rally atau ngepump, S&P pun gitu ya. Coba ya, S&P 500 pun kalau kita cek di sini yang terjadi adalah kemarin pump. Walaupun ini pumpnya tuh jadi kayak ini ya, dia langsung open di atas gitu, nggak bikin gap di sini ya. Tapi intinya dari daily close kemarin ke opennya signifikan di atas gitu ya. Dan ini tentunya lagi-lagi bukan cuma S&P, Dow Jones pun, Dow Jones, oke, mana Dow Jones? Dow Jones ya, kita bisa lihat di sini juga semuanya rally ya, rally close kemarin ya, tanggal 2 Mei ke pembukaan hari Jumat ya, lu bisa lihat sendiri apa gitu. Jadi lagi-lagi ini bukan hanya di kripto saja, tapi lebih ke macroeconomics, di mana indeks dolar itu drop signifikan karena news-news dari US kemarin semua cenderung buruk ya, buruk untuk USD sehingga drop. Jadi lagi-lagi pembuktian korelasi ya, risk on asset, atau basically bukan cuma risk on sih ya, aset apapun yang menggunakan quotation dengan USD itu akan ngaruh ke indeks dolar. Itu kayak harusnya mendasar banget, tapi masih ada yang nggak percaya juga, katanya hoax ya. Bukan hoax lah, nggak percaya, cuma falas doang yang ngaruh lah. Ini kan di quote-nya pakai USD ya. Oke, next kita bisa lihat di sini jadi secara TA-nya Bitcoin PR besarnya adalah MA20. Apabila dia berhasil reclaim, PR selanjutnya adalah ini ya, kembali menaklukkan resisten di sini ya. Yaitu lebih tepatnya gini deh, lebih tepatnya harus membuat higher high. Karena kalau kita lihat di sini, dia membuat suatu lower low, lower high, lower low. Nah, kalau ini bisa higher high alias menembus 66.000 lah. Ya 67, 68 gitu ya, bisa daily close di atas dari itu. Artinya, Bitcoin punya kesempatan untuk lanjut lagi ke new all time high. Tapi selama strukturnya masih lower low, lower high, lower low, apalagi kalau sampai ini menjadi lower high dan lower low, ya artinya jelas ini adalah pertanda bahwa market masih bearish begitu ya. Jadi jangan keburu-buru ya. Jangan keburu-buru dan jangan sampai kejebak kayak di sini nih. Ya gue udah bilang, wah rally udah nih lanjut ya katanya. Nah, waktu kena MA20 di sini mulai kehilangan momentum. Gue bilang hati-hati di sini, hati-hati. Tapi buat yang mungkin nggak ngerti TA berpikir, wah gila, BTC udah rally, lihat nih rallynya berapa persen. Wah, rallynya udah 9%. Masa mau turun? Nggak ngerti TA nih, taunya DER ya. Nah, itu padahal TA lower low, lower high itu mendasar sekali. Kalau nggak tahu berarti belajarnya belepotan mungkin gitu. Jadi ya pokoknya sih sekarang masih cenderung bearish begitu secara struktur. PR besarnya adalah menaklukkan MA20.
setelah 20 tembus 50 dan juga struktur. Jadi lagi-lagi masih banyak sebenarnya resistennya. Jadi jangan sampai paksain beli di resisten. Kalau sampai mau beli, ya lu nonton DCOT pertama di mana buy limitnya ya. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan bahas dulu apa saja rosternya hari ini. Atau bukan bahas, lebih tepatnya kita reveal apa aja. Ada Solana, Render, Ondo, Cardano, dan VRA ya. Yang akan masuk roster kita pada hari ini. Sebelum kita mulai, gue seperti biasa akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya, lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah ya. Oke, dan sebelum kita mulai, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Gate.io. Dan Gate.io sedang ada event Ethereum Ecosystem Revelry, ya, di mana ini simple banget caranya. Tinggal kita guess top gainer and share 500 USD daily. Ya, apalagi dengan rupiah yang sekarang semakin rendah dibandingkan dengan USD, ini semakin menarik ya. $500 tuh gila ya, gue jadi lupa kayaknya zaman gue dulu SMA tuh $100 tuh nggak sampai sejuta gitu ya, sekarang 1,6 ya, luar biasa ya. Intinya apa, makin kerasa ya. Gimana cara eventnya ini? Simple banget, lu tinggal predict daily top 3 gainers dan win reward every day as long your prediction itu include salah satu the actual top 3 gainers of the day. Gainers ya, bukan volume. Jadi dalam satu hari itu siapa, atau bukan siapa lebih tepatnya ya, token apa atau kripto apa yang paling profit ya. Nah, price pertama ini adalah mempredik predik yang seperti gue tadi bahas ya, di split $500 daily, dan yang kedua adalah price untuk new user ya. New user di sini akan mendapatkan 50 USD. Detailnya seperti apa kita bisa di sini ya. Untuk yang 50 USD itu adalah untuk new user yang register dan KYC level 2 verification dengan any amount of spot or perpetual futures trading ya. Bisa mendapatkan 50 ya, tapi itu bentuknya adalah ya otomatis siapa cepatnya dapat, dan nggak pasti semua dapat ya. Kalau lu mau dapat yang eksklusif dari TCI, lu bisa ikutan event ini ya. Sekali lagi, ini adalah event eksklusif Gate.io dengan TCI ya. Jadi tanpa link referral gue di bawah nggak akan dapat ini ya. Yang pertama adalah deposit lebih dari 50 USD akan mendapatkan 5 USD. Berarti kayak cashback berapa? Wow ya, cashback 10%. Setor atau deposit lebih dari 200 USD akan mendapatkan 10 USD. Perdagangan spot lebih dari $200 bisa mendapatkan $5 lagi cashback. Lalu perdagangan spot lebih dari $1.000 bisa mendapatkan $10 lagi cashback. Jadi sangat cocok untuk orang-orang yang memang ingin akumulasi. Ya, pengen akumulasi otomatis depo. Nah, dengan depo ini lo akan bisa mendapatkan lagi extra cashback dengan menggunakan link referral kita di bawah. Jadi literally nggak ada ruginya buat lo, malah lebih untung lagi. Ya, ini berlangsung sampai tanggal 6 Mei. Jadi sudah semakin dekat ya. Pastikan buat lo yang belum punya akun di Gate.io, pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah karena ada extra benefitnya ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Dan selain itu juga ada startup. Startup ini kita bisa claim for free ya. Jadi sekali lagi buat lo yang pengen bisa masuk ke Gate.io, bisa menggunakan link referral kita di bawah, dapatkan keuntungan dengan menggunakan link referral kita di bawah. Dan juga dapatkan kemungkinan untuk bisa mendapatkan new user eksklusif juga, yaitu 50 USD, plus bisa mengikuti startup yang sekarang sedang berjalan, yaitu sekarang Zero Land ya. Tentunya kedepannya akan terus ada startup baru lagi. Jadi tunggu apa lagi? Mulai trade di Gate.io. Oke, dan kita mulai dari Solana. Untuk Solana kita bisa lihat di sini ya. Dia reclaim EMA20. Maka dari itu buy limit jadi geser ya. Buy limit pertama di EMA20, buy limit kedua di 133,8, dan buy limit ketiga di 121,68. Itu untuk posisi spot di Solana ya. Untuk posisi futuresnya, retest 1, retest 2 sudah terjadi di 144,14 sebagai resisten. Artinya kita sudah punya posisi short. Target TP-nya di EMA20. Kalau besok daily close di atas dari struktur, ya berarti cut loss ya. Next kita masuk ke Render. Untuk Render, kita bisa lihat di sini dia reclaim satu struktur resisten, maka dari itu buy limit kedua kembali aktif di 8,035, buy limit ketiga di 7,465. Itu untuk posisi spot di Render. Untuk posisi futuresnya, retest 1, retest 2 di EMA20 sudah terjadi, maka kita punya posisi short yang sekarang sedang minus ya. Nah, posisi short kita ini kita tunggu sampai besok jam 7 pagi. Kalau daily close-nya di atas dari EMA20, cut loss. Tapi kalau dia masih di bawah,
Ya udah, kita tunggu aja target TP-nya di 8,035 ya. Untuk posisi longnya, ya kalau sampai terjadi retest 1, retest 2 di 8,035, kita bisa buka posisi long dengan target TP di MA20. Next kita masuk ke Ondo. Untuk Ondo, buy limitnya masih aktif semua ya. Buy limit 1, 2, dan 3. Buy limit pertama di 20, buy limit ketiga di MA20, dan buy limit buy limit pertama di 20, kedua di 50, dan ketiga di 0,7029 ya. Itu untuk posisi spotnya. Untuk posisi futuresnya kita sudah punya posisi short dan sekarang sedang dalam keadaan profit yang masih floating tentunya ya. Sebesar, wah udah lumayan ternyata, 2%-an lah ya. Nah, target TP-nya adalah MA20. Untuk posisi longnya, uniknya bisa langsung kebuka juga karena memang ini adalah saat dia sampai kena target TP di MA20, kita langsung kebuka lagi posisi long karena kemarin terjadi retest juga di MA20 sebagai support ya. Nah, untuk posisi longnya target TP tinggal kita balik logikanya di 0,8387. Next kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano ini posisi short kita udah kena target TP ya, walaupun tipis ya, oke lah di bawah 1% tapi tetap masih profit sih ya, 0,76 lah ya. Nah, untuk posisi short udah profit, kita lihat besok kalau daily close-nya masih di atas dari 0,465, maka kita bisa limit posisi long di 0,465. Kalau terjadi retest kedua, punya posisi long, dan posisi long kita ini target TP-nya di MA20. Sementara untuk posisi spotnya, buy limit pertama belum dapat lagi ya, jadi masih baru reclaim buy limit kedua aja di 0,465 dan buy limit ketiga di 0,444 ya. Itu untuk posisi spot di Cardano. Next kita masuk ke VRA. Untuk VRA kita bisa lihat di sini kondisinya itu dia baru saja berhasil rally dari struktur yang literally baru banget terbentuk di tanggal 1 dan 2 Mei kemarin ya. Nah, untuk sekarang secara buy limit ya berarti tinggal tersisa satu, yaitu di 0,0535 ya. Untuk posisi futuresnya sudah terjadi retest 1, retest 2 di MA20 sebagai resisten ya. Kita lihat besok pagi kalau daily close-nya masih di bawah dari MA20, kita bisa pertahankan posisi short-nya dengan target TP di 0,00535. Jadi kurang lebih seperti itu setup-nya ya, quite easy sebenarnya, dan ini gue ingatkan lagi terutama buat para altcoins trader karena banyaknya ya gini, ini udah berapa cycle ya, udah 3 cycle kalau gue perhatiin tuh orang-orang rata-rata ya apalagi di masa-masa seperti sekarang ya, banyaknya itu langsung nge-skip Bitcoin, nggak pengen beli Bitcoin karena ngerasa bahwa altcoins akan meng-outperform BTC. Bener nggak? Bener, at some point. Tetapi ya, nah orang-orang yang para pemborong alt ini kadang-kadang lupa bahwa altcoins ini akan cenderung lebih volatile karena market cap Bitcoin itu di 1,2 triliun. Nomor 2-nya aja Ethereum itu cuma 373 miliar. Artinya cuma seperberapa dari BTC. Ya, jadi kalau lo berharap bahwa ini untung bisa lebih gede daripada BTC, tapi pengen lebih aman daripada BTC secara volatility, itu namanya ngimpi. Gitu. Ya, jadi biasanya saat terjadi ini gue juga baru baca lagi nih, QT/QE ya. Jadi ada satu pemahaman yang gue baru dapat dari ada satu YouTuber gue suka banget namanya Benjamin Cohen ya. Dia tuh benar-benar data driven dan jujurnya nggak terlalu friendly buat di Indo sih, karena benar-benar bahasanya tuh jujurnya kalau buat orang-orang yang Inggrisnya pas-pasan tuh ngejelimet banget pasti ya. Karena dia sering banget pakai jargon finansial dan ngomongnya cepat gitu ya. Tapi gue suka banget karena dia data driven, nggak pakai perasaan gitu ya. Mungkin gue juga banyak terpengaruh dengan cara dia gitu ya, dengan cara dia untuk membawakan satu materi gitu ya, data driven. Nah, dia membahas bahwa banyak orang nggak tahu bahwa QT waktu quantitative tightening itu BTC bisa rally, bisa ngepump gitu dibilang, dan itu terjadi bukannya BTC tapi BTC dominance bisa mengalahkan alts gitu. BTC itu akan mendominasi alts. Nah, itu saat QT. Orang-orang nggak sadar karena nggak ada orang di masa-masa awal bull run. Bener juga gue bilang. Waktu zaman-zaman BTC di sini tuh gue diketawain, gila lu beli BTC ngapain? BTC tuh bakal ke 10.000, 5.000, bahkan 0. Ada banyak nabi finansial yang bilang akan ke 0 katanya ya. Nah, tapi bagi lu yang beli di sini dan ini rally ke sini ya, bahkan di masa-masa ini
lu udah untung kayak kesannya di sini ya, udah nyari 100% aja, orang masih bilang, bukannya BTC lagi drop ya? Bukannya BTC lagi jelek ya? Ini gua inget banget. Gue selalu bilang, lu tahu kan BTC udah nyari 100% dari bottom. Banyak yang nggak tahu. Oh gitu ya? Oh gitu ya? Nah jadi di masa-masa Bitcoin outperform alts, itu lagi nggak ngetrend. BTC, crypto in general tuh lagi nggak keren. Dianggapnya, oh bukannya jelek ya? Oh temen gue rugi loh. Temen gue rugi loh. Ya rugi dari sini nih. Karena mereka beli di pucuk. Jadi apa ya? Jadi kadang-kadang gue ngerasa bahwa BTC ini jadi kayak sedikit terlupakan oleh para newbies. Karena newbies tuh selalu telat masuk ke marketnya. Nah ngelihat BTC udah rally, dia pengen mendingan alts. Alts belum rally. Padahal mereka kalau ngelihat alts gitu ya, mereka pun udah rally gitu loh sebenarnya. Jadi ada kayak bias tertentu dari para newbies yang membuat mereka seringkali terpelosok gitu ya. Mereka berpikir, oh ketinggalan nih. Antara mereka pakai leverage atau mereka ke altcoins yang kecil-kecil yang gila ngepamnya. Nah permasalahannya mereka beli saat sudah pump. Saat sudah pump resikonya akan sangat berbeda gitu. Ya jadi buat para newbies, please ya jangan all in kayak orang gila ya. Karena kemarin udah adalah beberapa cerita gitu yang wah ya mereka all in pucuk gitu kasarnya ya. Nah, tapi orang-orang yang all in ini seringkali ya ujung-ujungnya jadi apa ya, ya terganggu lah secara mentalnya. Iyalah dia all in di pucuk gitu ya. Jadi mungkin akan menumpahkan emosinya ke youtuber-youtuber yang kayak gue mungkin ya, yang bilang kayak, lu gila berharap naik lagi, udah 7 bulan nih, wah ngefat lu, data lu mana, lah ini data di depan muka gitu ya. Jadi please, manusia itu dibuat dengan satu mulut dan dua telinga. Gue pribadi sampai sekarang masih lebih banyak belajar dibanding ngomong ya, walaupun tiap hari bikin kayak begini, tapi gue lebih banyak belajar ujung-ujungnya ya. Jadi apalagi buat lo yang para newbies gitu ya, jangan sampai seperti peribahasa tong kosong nyaring bunyinya gitu ya. Lu harus terus masukin info, masukin pembelajaran-pembelajaran yang baru ke otak lu. Kalau enggak, lu akan ketinggalan terus dan ujungnya nggak belajar, jatuh di lubang yang sama lagi dan seterusnya. 3 golden rule itu dulu deh paling simple ya, nggak usah ribet-ribet. 3 golden rule: jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. 3 aturan itu lu masukkan ke otak dan hati, menurut gue pribadi, dan ya bukan cuma menurut gue ya, tapi pengalaman gue pribadi dan beberapa subscriber, bukan beberapa sih, jujur udah banyak sekarang yang ngomongnya, subscriber gue ngerasain bahwa 3 golden rule ini bisa membuat orang-orang signifikan lebih profit ya. Sekali lagi, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Ya gue harap 3 aturan ini lu masukkan benar-benar, lu ingat-ingat, kalau perlu lu tulis taruh di laptop lu lah, bisa jadiin screensaver atau lu mau pakai kertas juga boleh, supaya ingat bahwa 3 aturan ini nggak boleh di break. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.